Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dimulai di malam yang mulia ini, kita agungkan Nabi Muhammad SAW dengan kita berdiri semua, kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Kita membaca muji Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni usun wa sururun qad tajaddat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabu ya halal mathani, fahazarul yumni gharrat, wastadi'u bijamali, faqafil husni tafarra. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa lana al-bushra bisadi mustamirin laysa yanfad, haitsu utina ata'a jama'al fakhar al-mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fali rabbi kullu hamdi jalla ayyasurahul ad, idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika,
يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد يرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل ما غصات مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله كاتل هادي المحمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لي هداه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلي وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita duduk sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madakal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang sentiasa memberikan kita karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, dan daripada nikmat yang terbesar, nikmat yang mulia
nikmat sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah jadikan kita, Allah pilihkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik umat. Ya Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para umat-umat yang lain. Allah dahului, Allah utamai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin umat-umat yang lain masuk surga kecuali seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita junjungkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong kita, penyelamat kita dunia dan akhirat, dan pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berselawat juga kepada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriat-zuriatnya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti kita dapat dikumpulkan bersama barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikumpulkan di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, dan kita dimudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dipanjangkan umur kita, diberikan keberkahan, diangkat segala penyakit-penyakit kita, dan diberikan kita kesehatan wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di malam hari ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini yaitu malam yang paling mulia, malam yang paling mulia daripada malam-malam yang lain, bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang lain, karena di malam hari ini yaitu malam 12 Rabiul Awal, malam yang paling mulia daripada malam awal bulan Ramadan, malam yang paling mulia daripada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia di malam Idul Fitri, malam yang paling mulia di malam Lebaran Idul Adha, dan malam yang paling mulia di malam Asyura yaitu bulan Muharram, dan juga malam yang paling mulia di malam awal bulan Rajab yaitu bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ada apa di malam 12 Rabiul Awal ini? Kenapa samping mulia daripada malam-malam yang lain? Karena di malam 12 Rabiul Awal yaitu malam waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di pada malam yang mulia ini, karena kita tidak tahu fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan malam yang kita sebut tadi itu, kecuali dengan malam 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia. Maka diceritakan Syekh Abdurrahman di Maulid Ad-Dibai, beliau mengatakan, fahtazul arsyu tabaran wa istibsyara wa zadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatil malaikatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Diceritakan di pada malam di awal waktu maghrib di waktu Mekah, diceritakan waktu malam 12 Rabiul Awal, di awal malam itu, di awal waktu maghrib itu, dari malam itu, fahtazzatul arsyu taraban wa istibsara, terguncangnya arsy Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa bahagia dan senang. Arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang karena dengan penuh rasa senang dan gembira. Wasdadul kursiyu haibatan wa waqara, telah bertambahnya kursi Allah Subhanahu wa taala sehingga sana subhanallah taala, bertambahnya cahaya, bertambahnya wibawanya,
dan ketenangannya, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wa mintalal malaikatu anwara, dan dipenuhi cahaya, berjuta-juta cahaya, beribu-ribu cahaya di alam langit. Allah penuhkan cahaya-cahaya di langit sampai Allah Subhanahu wa taala munculkan bintang-bintang yang paling terang sampai seluruh penduduk bumi melihat bintang itu. Maka salah satu sahabat Nabi SAW bercerita, kuntu fi dzakal yaum kuntu rajulun yafi'. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW bercerita, di waktu hari itu di malam 12 Rabiul Awal, waktu itu umur saya masih 10 tahun atau sekitar 11 tahun. Umur saya masih segitu, kata beliau. Dan beliau tinggal di Madinah, di kota Yasrib. Jadi kota Madinah dulu dinamakan kota Yasrib. Nah, beliau cerita, beliau bilang, saya mendengar di malam 12 Rabiul Awal itu, mendengar seorang pendeta Yahudi berteriak. Nah, jadi ada seorang pendeta Yahudi menaiki bukit di kota Madinah, di kota Yasrib itu. Dan pendeta itu berteriak, dan beliau mengatakan, ya ahla Yasrib, ya ahla Yasrib, isma'u, ya ahla Yasrib, isma'u. Wahai penduduk Yasrib, dengarkan saya. Wahai penduduk Yasrib, dengarkan saya. Isma'u, hadhi layla tala'un najmu Ahmad. Hadhi layla tala'un najmu Ahmad. Di malam ini telah terbitlah bintang Ahmad. Di malam hari ini terbitnya bintang Ahmad. Hadhi layla tala'un najmu Ahmad, telah terbitnya bintang Ahmad. Di malam hari ini, di hari ini, Nabi yang diceritakan di kitab-kitab kita sekarang telah lahir. Nabi yang diceritakan, dikisahkan di kitab kita telah lahir. Maka keluarlah dari rumah kalian, bersiaplah karena sekarang telah lahirnya Nabi yang diceritakan, dikisahkan di kitab-kitab ini. Itu. Maka orang Yahudi, pendeta Yahudi menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka keluar, para nabi, para penduduk Madinah keluar saking menyambut Nabi yang diceritakan di kitab-kitabnya yang terdahulu. Maka wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Para malaikat bergemuruh, suaranya bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Dari awal malam maghrib sampai menjelangnya fajar, para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan waktu itu di Sungai Nil, Allah jadi di waktu itu seharusnya sungai itu kering. Tapi Allah di waktu itu Allah akan alirkan air di situ. Dan bunga-bunga bermekaran. Allah jadikan bunga-bunga bermekaran, tumbuh-tumbuhan bermekaran. Ketika waktu itu di malam hari itu, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Semua berzikir kepada Allah Subhanahu, memuji kepada Allah Subhanahu, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan gembira, dan di kursinya Allah, singgasana Allah Subhanahu wa taala menambah kewibawaannya, ketenangannya, dan para langit, ahli langit dan alam langit terang menerang. Karena apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilanjutkan diceritakan, walam tara ummuhu anwa'an min fakhri wa fadli. Dari awal lahirnya, dari awal hamilnya sang bunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, dari awal bulan itu beliau tidak terhenti-hentinya, tiada henti-hentinya melihat keajaiban-keajaiban, tanda-tanda yang menggema, istimewa dari ketika menghamili Nabi Muhammad SAW. Para pendeta-pendeta, para orang-orang yang mulia mendatangi Sayyidah Aminah dan berkata, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil walad adnam, idza waladti fasammi Muhammada. Wahai Aminah, sesungguhnya kamu sedang hamil, yang di dalam kandunganmu itu manusia yang paling terbaik di sejarah manusia. Maka ketika dia lahir, maka namakanlah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ila nihayati tamami hamlihi, sampai 9 bulan, sampai kehamilannya Sayyidina Siti Fatimah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma
falamastadda biha talqu bi'idzni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam syakiran hamidan wa tamhidan ka'annahu badrun bitamamihi. Ketika waktu itu saat menjelang fajar, saat menjelang subuh, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perutnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah. Falamastaddat biha talqu biizni rabbih, dan di tengah tetapkan dengan dengan takdir Allah Subhanahu Allah tetapkan waktu itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah dilahirkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya menunjuk kepada Allah, ke atas karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini lahir yang tidak ada yang istimewa daripada lahirnya, yaitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan dalam kondisi bersih daripada kotoran ketuban atau apa darah-darah, bersih, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para berhala-berhala teroboh, tiba-tiba roboh berhala-berhala. Dan juga api Persia yang api itu yang bertahun puluhan tahun tidak padam, maka ketika itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padamlah api itu. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, keadaan sujud dan tunjuk ke langit, memuji Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah beliau mensiratkan bahwa aku telah lahir kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, perantaraan dari manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ka'annahu badrun bitamami, seolah-olah purnama, kata Syafa yang melahirkan yang bersama ibunda Siti Fatimah, kata ini seperti bulan purnama terang menerang telah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat dari cerita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah jadikan para ahlus sama, penduduk langit, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita lebih menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, berikan tahu kepada umatmu bahwa dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan Allah ciptakan dan turunkan karunia dan rahmat-Nya, maka bergembiralah, bahagialah, senanglah. Karena wa khairum mimma yajma'un, dia sebaik-baik yang engkau kumpulkan harta-harta kalian, itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan harta-harta kalian. Itu bergembira dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Katsir mentafsirkan fadlihi wa rahmatihi, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud oleh Rasulullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rahmatnya Allah Subhanahu untuk kepada alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak akan utus kecuali rahmatil alamin. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula nuru Muhammad lawajah hadza kullu syai'. Bukan karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada semesta alam ini. Tidak akan diciptakan alam semesta ini kecuali dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhlak yang karim, mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maka sampai beliau ketika masa kecilnya beliau dijuluki As-Sadiqul Amin, yang orang yang berjujur dan yang amanah. Itu beliau belum diutus sebagai nabi dan rasul, tapi para penduduk Mekah menjulukinya Shadiqul Amin, yaitu maha jujur dan
yang mempunyai kejujuran, yang paling jujur dan yang beramanah. Dijuluki Shadiqul Amin. Maka mempunyai akhlak yang mulia. Maka diriwayatkan tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu ditanya kepada para tabi'in yang tidak bisa melihat, yang tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Wahai Sayyidina Ali, Imamul Ali, gambarkan, ceritakanlah bagaimana keakhlakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Ali berkata, "Aku akan menceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku bertanya dulu kepada kalian." Dan para tabi'in bertanya, "Apa yang engkau ingin tanya, wahai Imam?" Maka Imam Ali, Sayyidina Ali bertanya kepada mereka, "Ceritakanlah tentang dunia. Ya, maupun dari manapun ceritakanlah tentang dunia sebelum aku menceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW." Maka tabi'in menjawab, mau dari sisi mana, ya, wahai Imam, tentang dunia yang engkau ingin diceritakan. Maka Sayyidina Ali mengatakan, mau dari sisi manapun ceritalah tentang dunia. Dan para tabi'in berbicara, berkata, sangat luas dunia ini, susah untuk diceritakan. Maka Sayyidina Ali berkata, Allah sudah berfirman bahwa wa ma hayatud dunya illa qalil. Dunia ini cuma sedikit. Bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, wa innaka la khuluqin azim. Bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai keakhlakan yang agung, yang tinggi di sisiku. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkatkan derajatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang menyebut namamu, maka Allah akan angkatkan derajatnya seperti Allah mengangkatkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau imamul anbiya, imam para nabi. Imam para nabi, ketika Isra Mi'raj beliau jadi imam para nabi, walaupun khataman nabiin, beliau terakhir penutupnya para anbiya, tapi beliau jadi imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan diri kita bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu manzilati, yang dekat di sisiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habba ilayya, yang paling aku cinta dari siapa yang paling aku cinta, yaitu khairukum man ahsanal khaliqin, yang paling berakhlaknya baik. Kata Nabi Muhammad SAW, yang akhlaknya baik, yaitu maka dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Allah, cintai Nabi Muhammad SAW. Karena kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak dapat mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita cinta dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutlah aku. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikutnya. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cintainya. Yuhibbukumullah. Maka bagaimana para hadirin dan hadirat min Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Karena kita buktikan dengan apa? Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir majelis, kita bangun majelis ini untuk karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis ilmu, majelis zikir itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mewariskan harta atau apapun, akan tetapi apa yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cintai, kita semangat untuk hadir majelis, menuntut ilmu, kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan kebaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepada kita. Jika Allah sudah cinta kepada hambanya,
idza habballahu 'abdan nada Jibril. Jika Allah telah cinta kepada hamba itu, maka Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril. Nada Jibril. Dan Allah menyuruh Jibril untuk panggil para malaikat, ya ahlis sama, inni uhibbul fulan. Innallaha yuhibbul fulan. Dan para Jibril memanggil penghuni langit bahwa Allah Subhanahu wa taala senang cinta kepada hamba ini, makalah kalian cintalah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala juru para penduduk langit untuk cinta kepada hamba yang Allah cintai. Dan itu dengan bukti itu Allah cinta kepadanya, maka dia diterkabulun fil ard, maka dia diterima di dunia ini, di bumi ini, maka dimudahkan segala urusannya. Allah selalu lindungi dia. Jika Allah telah cinta kepada dia, Allah lindungi, Allah jaga, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan Allah akan masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama meringkaskan tanda-tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena segala sesuatu itu ada tandanya, mempunyai tanda. Seperti malam ditandai dengan gelap, siang ditandai terangan, kita sedih ditandai tangisan, hujan ditandai dengan gerimis, turunnya hujan. Maka sesuatu itu pasti ada tanda. Nah, apa tanda kita cinta ke Nabi Muhammad SAW? Apa tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama yang pertama apa? Al-iqtidau wal istimalu bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imtal awamirihi. Yani mengikuti, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan dan yang kita jauhi yang Allah larang. Dengan kita melakukan itu, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk tanda kita, bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pepatah Arab mengatakan, man habba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia selalu sering menyebutnya. Nah, jika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu selawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu kita, di setiap aktivitas kita selalu berzikir, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apa tandanya dan bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ayyuhibbul Qur'ana allati atabihi wa hadabi wa takhallaqa bihi. Kita mencintai Al-Qur'an, karena Al-Quran itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Allah berikan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus cinta kepada Al-Quran. Kita memperbanyaki membaca Al-Quran. Kita hayati ketika kita membaca Al-Quran. Karena dengan kita menghayati maknanya membaca Al-Quran, maka kita lebih banyak untuk mendapatkan pahalanya. Kita dengan itu, 3 tanda ini, maka kita koreksi diri kita, apakah di dalam diri kita ada 3 tanda ini? Jika kita ada dalam ini, maka kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam wa radallahu tabarak an sadatina Rasulillah ajmain. Allah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bihurmati sayyidina Muhammad bil karim wa ala alihi wa ashabihi salikin linahjil alim. Ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wahsyurna gadan min fi zumratihi ya Allah ya karim, wa wahyina bi mutamassikina fi ta'atihi wa mitna bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Birahmatika ya arhamar rahim, birahmati bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang dan lebihnya, atau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.